Shalom, selamat pagi Amanginang dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, hari Jumat tanggal 9 Juni 2023. Sebelum kita beraktivitas, kita renungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi dari buku yang nomor 504 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 29. Karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan, manusia yang memiliki pengalaman tentu tahu bahwa perjalanan hidupnya harus dimaknai sebagai kedekatan dengan Sang Pencipta. Kedekatan ini mengingatkan kita bahwa kita yang berjalan jujur, kita harus menyadari bahwa kita pernah mengalami kesulitan hidup, bahkan ancaman. Namun satu pernyataan orang percaya adalah Tuhan menolong, melindungi, bahkan memampukan kita untuk bertahan dan hidup sampai hari ini. Pengalaman Daud juga dinyanyikan ketika dia menyadari bahwa kebesaran Allah tidak kalah dari pergumulannya. Ketika Allah menyinarinya di kala gelap, di mana Allah menjadi pelita dalam perjalanannya yang menuntun hatinya, ia berserah dan bersandar kepada kekuatan Allah melalui doa. Bagaimana denganmu Amanginang? Bagaimana doa yang kita yakini bahwa Tuhan mendengarkannya? Percayalah, doamu lah yang membuat engkau bertahan sampai hari ini.
di mana perisai yang melindungi kita dari musuh juga sama dinyanyikan oleh Daud. Satu pengakuan Daud adalah hidup ini mempunyai banyak pergumulan. Hidup ini memang kacau, bagaikan hidup yang naik turun. Ada suka dan duka di dalamnya, tenang dan kekhawatiran di dalamnya. Daud berusaha melihat itu sebagai alasan dia untuk percaya kepada Allah, di mana Daud sedang berusaha memantapkan kedudukannya sebagai raja. Ia juga berjuang untuk kerajaannya. Ternyata dia diperhadapi dengan sebuah tantangan di bidang militer, politik, bahkan pengkhianatan sahabat dan keluarganya. Tentu Daud bukanlah orang yang sempurna. Sebagaimana Daud juga pernah memiliki pergumulan pribadi di mana Nabi Nathan mengingatkannya. Namun dalam firman Tuhan ini kita menemukan sebuah nyanyian Daud yang bersyukur kepada Allah atas belas kasihan, kasih setia dan kelepasan diberikan oleh Allah. Banyak kesulitan yang dihadapi, dan Daud tahu bagaimana merasakan dan memahami pergumulan itu, sebagaimana kita juga yang tidak sempurna, namun tahu bahwa Allah jauh lebih besar daripada bagian kekacauan hidup ini. Ada sebuah pengakuan, adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Ia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung. Dan saya katakan, ini berlaku untuk kita. Hidupmu mungkin sedang dalam tidak baik-baik saja. Namun percayalah, Allah tahu semua itu terjadi. Namun Allah menginginkanmu untuk melibatkan Allah dan berserah, di mana Allah adalah pelita. Amang-inang yang terkasih, di mana letak pelita Allah di dalam hidup kita? Tentu letaknya adalah dalam hati, memberikan kita ketenangan supaya kita tidak sesat dalam memilih. Minimal ketika kita salah, kita kembali dan tahu kita perlu balik kepada Tuhan. Kerinduan terbesar dari Daud adalah pelita Allah selalu ada, di mana doa yang dipanjatkannya memberi keyakinan teguh bahwa ia berjalan bersama dengan Allah. Ia dilindungi dari musuh, bahkan dari Saul yang ingin membunuhnya sekalipun. Tentu manusia di dunia ini memiliki masalah, sengaja atau tidak. Sudah pasti kita juga pernah dalam kegelapan dan tak ada kekuatan untuk melangkah dan bergerak sedikit pun sulit. Biarlah dari masalah itu kita mengenal Allah, di mana Allah adalah sumber kekuatan, di mana belas kasihannya ditunjukkan dengan menyinari hatimu dan hatiku. Ia tahu yang mana harus diperjuangkan. Berjalan bersama dengan Allah adalah pilihan terbaik. Undangannya, wajib berserah dan bersandar kepada kekuatan Allah. Percayalah doamu didengarkan Tuhan, dan pandanglah masalahmu hari ini, di mana Tuhan juga hadir. Pada akhirnya saya ingin mengundangmu, Amang-inang. Tuhan tidak pernah melihat kegagalanmu dalam berjuang, dan Tuhan juga tidak pernah melihatmu menjadi orang yang gagal dalam hidupmu. Namun ketika kamu meninggalkan Tuhan, kegagalan itu adalah sesuatu yang pasti. Untuk itu, mari mohon kepada Tuhan, sebagaimana permohonan Daud dalam doanya, supaya pengampunan Tuhan, belas kasih Tuhan, bahkan pelitanya hadir dalam kehidupanmu. Tentu kesesakan kita membuat kita sulit untuk berterima kasih. Tapi percayalah, dengan hati yang bijaksana, kita mampu
mengakui dan mengucap syukur atas kekuatan Allah dalam menapaki kehidupan. Hal yang sama juga ingin saya katakan dalam proses kehidupan bergereja. Mari pandanglah Allah sebagai wajah gereja. Pandanglah kebaikan Allah sebagai bentuk kepedulian, di mana keramahan Allah adalah bentuk kesaksian gereja, supaya mendengarkan dan mengingat bahwa sukacita Tuhan ketika kita mampu menghitung berkat pertolongan Tuhan. Untuk itu undangan yang terakhir, hitunglah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Biarlah kekuatan itulah yang menjadi bagian dari kesaksianmu kepada orang sekitar bahwa Tuhan menginginkanmu. Bukan hanya mengucap syukur, lebih dari situ, berbuatlah sebagai orang yang mengucap syukur bersama dengan gerejanya. Satu bahasa yang selalu dipakai adalah respect, hormat, peduli terhadap kebaikan Tuhan. Mari bersama dengan gereja kita bersaksi bahwa kesaksian kita adalah Allah adalah pelita yang menunjukkan sinarnya, tuntunannya di kala gelap, di kala pergumulan dan sakit. Tuhan memberikan pengharapan, bahkan pemulihan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah kami boleh menghitung kebaikan Tuhan, di mana cara Tuhan memperbaiki, memulihkan hidup kami. Secara khusus untuk orang-orang sekitar kami, biarlah mereka mengenal Allah sebagai Allah yang peduli dan Allah yang ramah sebagai pemilik kehidupan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang begitu mengasihi kami. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu senantiasa. Amin.